Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak menjelaskan sebentar yang kamu baca kemarin. Ya, sebetulnya mau masuk ke bab yang terakhir itu. Bab terakhir itu walaupun satu bab terakhir itu stoikiometri, yang 6 itu banyak pembahasannya. Biar ini minggu kedua ini supaya ini memanaskan lagi, Bapak mengulang tentang elektrolit dan non elektrolit. Sebelumnya kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa kafaratul majelis. Rabbi zidni doa belajar maksudnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemarin kamu udah praktek virtual juga tentang elektrolit dan non elektrolit. Ini mudah materinya. Mudah. Untuk ini Bapak akan berbagi layar PPT Bapak itu tentang halaman 200 kalau di buku kamu ya. Halaman 200 ya. Udah kelihatan layar Bapak? Udah, Ustaz. Nah, ya. Coba yang udah baca, itu coba baca nih. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. 1. Larutan. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut, solvent, dan zat terlarut solut. Komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut, sedangkan komponen yang jumlahnya lebih sedikit disebutkan zat terlarut. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya air kelapa, emas murni, dan udara. Nah, ya. Kimia itu kalau masuk ke dalam labor, nah itu ada larutan, banyak larutan. Larutan ini hampir semuanya itu kita larutkan dalam air. Hampir semuanya ya. Airnya itu air aquades, air murni dia. Dia mirip seperti kita melarutkan gula di air teh. Air teh itu adalah pelarutnya. Nah, airnya itu ya, air tehnya itu. Kalau bening berarti air bening. Kalau dikasih teh, nah yang pertama kalau kita membuat teh itu ada 2 kali zat terlarutnya. Zat terlarutnya yang pertama pelarutnya itu ada air bening, air mineral, pelarutnya, solvent. Kemudian kita larutkan teh. Nah, teh itu zat larut yang pertama. Nah, kemudian nanti kita jadilah airnya agak merah coklat-coklat gitu ya. Nah, habis itu kita larutkan lagi gula. Nah, larutkan gula itu zat terlarut yang kedua lagi. Pelarutnya air yang berwarna tadi. Jadi 2 kali kita melarutkan zat terlarutnya, solutnya. Nah, itu yang praktek sederhananya ya. Nanti di labor nanti kita banyak nanti bahan-bahan yang dalam kayak gula itu ada dia, kita timbang dulu berapa gramnya, nanti baru kita larutkan dengan air murni. Air murni itu tanpa mineral ya, bukan air galon. Air galon itu dia udah banyak mineralnya. Nah, jadi air murni H2O. Nah, komponen yang banyak disebut pelarut. Nah, ini tadi.
Ada juga zat terlarutnya itu dalam labor itu seperti kita menggunakan pemutih pakaian. Pemutih pakaian yang zat cair itu, zat terlarutnya itu pemutih pakaian itu. Nah, kita encerkan di dalam pelarut. Atau yang menghilangkan noda itu, pemutih itu kan ada dua itu. Ada yang natrium hipoklorit, ada mereknya Baiklin, ada juga yang satunya lagi apa itu namanya Vanis ya. Nah, itu juga zat terlarut juga, itu kan kita kasih dulu air sedikit. Atau kita langsung siram ke kain, nanti kita larutkan lagi di air untuk pembersihnya. Nyuci pakaian juga, seperti itu ya. Nah, ini air kelapa sering kita minum, ini banyak mineral. Jadi zat-zat mineralnya itu terlarut di air kelapa. Ini Mas Murni ya, Mas Murni itu tanpa ada besi gitu. Tanpa ada besi, kalau dalam bentuk cairnya itu nanti dilarutkan di pelarutnya besi, nanti jadilah emas yang kita pakai sehari-hari itu. Nah, udara juga, udara ini banyak kandungannya, ada oksigen. Kalau di bawah pohon kita nanti banyak oksigennya, kalau di siang hari ya. Kalau di jalan raya banyak kendaraan nanti karbon dioksidanya banyak dan zat-zat tercemar lainnya yang terlarut di kandungan udara itu sendiri. Nah, kemudian elektrolit itu apa elektrolit? Nah, elektrolit mungkin kamu kemarin udah praktek kan? Walaupun hanya virtual, elektrolit itu dapat mengantarkan listrik. Dapat mengantarkan listrik. Sedangkan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, kemarin udah kamu ganti-ganti zatnya kan? Ganti-ganti zatnya, kemudian kelihatan nanti bola lampunya itu nyala atau tidak. Di sini lampunya digambar ini yang mana ya? Kayaknya yang di sini nih, bola lampunya. Nah, bola lampu ini baterainya kan. Nah, kalau di sini nanti nyala bola lampunya terang, berarti dia elektrolit. Kemudian nanti ada gelembung-gelembung di sini. Pas praktek kemarin itu kamu lihat gelembung-gelembung di zat cairnya itu. Kalau ada gelembungnya banyak, berarti dia elektrolit. Elektrolit dia. Elektrolit. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah dia. Kalau elektrolit kuat dia gelembungnya banyak. Kalau elektrolit lemah, lampunya redup, kemudian gelembungnya cuma sedikit. Kalau elektrolit kuat dia gelembungnya banyak, lampunya terang. Nah, seperti itu dia. Ini di gambar ini tak begitu nampak. Di buku kamu itu halaman 201 ya. Nah, 201 itu yang A itu air tidak dapat mengantarkan listrik. Ini air murni ya, bukan air galon. Kalau air galon itu banyak mineral-mineralnya. Ada natrium, ada klorida, ada magnesium. Nah, air murni ini maksudnya. Yang tidak mengantarkan arus listrik. Sedangkan larutan HCl, HCl itu ada di Fixal. Mereknya pembersih lantai Fixal itu ada. 17% dia kandungannya. Kental. Kemudian NaOH ini ada di sabun. Nanti kalau air sabun kita celup, nanti dia nyala lampunya. B sama C ini ya. B sama C ini yang elektrolit. Yang ini ternyata air murni ini yang A ini. Berarti dia tidak ada gelembung dia nanti di sini. Nah, yang di sini dia yang ada gelembung. Oh, ini ada kecil dibuat H2O. Tulisannya di dalam gelasnya ini. Ini H2O ada tulisannya kecil. H2O murni ya, air murni. Sampai sini ada yang tanya kan? Kemudian teori ion. Nah, ion ini menurut Svan Arrhenius. Ini nanti di kelas 2 nanti dipelajari lagi nanti. Nah, kenapa dia terjadi elektrolit?
dan non-elektrolit. Nah, karena yang larutan elektrolit ini dapat dia mengantar listrik ini dia dan nanti dapat mengionkan ini. Ion-ionnya itu bergerak bebas sehingga dia dapat mengantarkan listrik. Nah, seperti larutan garam ini. Larutan garam ini kalau dimasukkan ke dalam air murni ya. Nah, nanti ionnya Na ini kan golongan 1A, makanya dia positif 1. Kalau golongan 1A dia positif 1, golongan 2A positif 2. Nah, golongan 3 dia pada umumnya juga positif 3 dia. Kemudian kalau Cl ini golongan 7A. Nah, kalau golongan 7A itu dia minus 1. Sedangkan golongan 6A minus 2. Nah, itu pada umumnya ya. Nah, makanya di sini Cl-nya min, Na-nya positif. Itu muatannya ya. Ionnya Na sama Cl ini dia bergerak bebas dia. Sehingga Na ini mengantarkan larutan positif, sedangkan Cl mengantarkan ion negatif. Nah, ini dia mengapa NaCl ini garam dapur ya. Terurai dia menjadi ion-ion sehingga dia bisa mengantarkan listrik. Nah, sedangkan urea ini pupuk urea. Simbolnya ini dia. CONH2 2 kali. Ya, CONH2 2 kali. Kalau dilarutkan dalam air, dia tidak bergerak bebas dia sehingga muatannya itu tidak ada. Sehingga dia tidak mengantarkan arus listrik. Nah, karena ion-ion itu bergerak bebas, nah, sehingga dia mengantarkan listrik. Sampai sini ada yang kan? Ada yang mau tanyakan? Naula, ada naula ya. Coba baca naula yang di layar Bapak nih. Elektrolit, senyawa ion, dan senyawa kovalen polar. Dibaca Naula. semuanya, Ustaz. Ya ini, elektrolit, senyawa ion. Yang 4 ini. Elektron, senyawa ion, dan senyawa kovalen polar. Elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar yang dapat terhidrolisis. Senyawa ion. Dalam kristal padatan, ion-ion tersebut tidak dapat bergerak bebas, melainkan diam pada tempatnya. Oleh karena itu, padatan senyawa ion tidak menghantarkan listrik. Akan tetapi, jika senyawa ion dilelehkan atau dilarutkan, ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga lelehan dan larutan senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Senyawa kovalen polar. B. Senyawa kovalen polar. Berbagai zat dengan molekul polar seperti HCl dan CH3COOH jika dilarutkan dalam air dapat mengalami ionisasi sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Hal itu terjadi karena antar molekul polar tersebut terdapat suatu gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu dalam molekul tersebut. Nah, ini yang padatan ini ya. Yang padatan ini garam yang belum dimasukkan dalam air. Nah, kalau kita celupkan elektroda, alat uji elektrolit itu, nah nanti dia lampunya itu tidak menyala dia. Tapi kalau dia nanti kalau udah dilarutkan dalam air, nah baru dia bisa bergerak bebas, kemudian mengantarkan listrik. Itu yang senyawa ion. Senyawa ion ini terbentuk dari golongan 1A, 2A, atau 3A dengan golongan 7A atau 6A ya, senyawa ion ini. Nah, senyawa ion ini dari 1A, nah, dengan golongan 7A. Itu misalnya,
kayak garam. Garam itu kan NaCl. Na itu kan golongan 1A dengan 7A. Dia dengan logam dengan non logam. Kemarin waktu pas tabel prodikonsul kan udah itu. Nah, atau 2A dengan 7A atau dengan 6A atau 3A dengan 7A gitu. Nah, jadi senyawa ion itu terbentuk dari itu ya, dari golongan A, kecuali H ya. Kalau H dia termasuk kovalen dia, karena dia bukan logam. Nah, macam ini kan, H ini kan memang termasuk golongan 1A, tapi dia bukan logam. Nah, jadi golongan senyawa kovalen ini non logam dengan non logam. Cl ini juga non logam dia, golongan 7A. Jadi yang logam itu pada umumnya 1A, 2A, 3A. Yang non logam itu pada umumnya 6A, 7A. Nah, ini asam asetat ini mirip macam asam cuka gitu. Kakak beradiknya yang sering kita makan. Ini senyawa kovalen organik ini. Nanti kamu akan belajar lebih lanjut. Yang jelas kovalen ini non logam dan non logam. Nah, yang logam itu golongan 1A, 2A, 3A ya. Kalau dia logam dengan non, itu dia senyawa ion. Nah, ini bisa mengantarkan listrik. Ya, sebagaimana tadi sudah dibaca, gaya tarik-menarik itu, yang untuk memutuskan ikatan-ikatan sehingga terjadilah arus listrik. Nah, ini dia perbedaannya. Perbedaan dari untuk mengantar daya antar listrik, senyawa ion, senyawa kovalen, dan kovalen non-polar. Yang polar ini dia bermuatan, polar ini dia berkutub ya, ada kutub positif dan kutub negatif ya kalau yang polar ini. Positif dan negatif. Di buku kamu itu halaman 204 itu. Nah, positif dan negatif. Kalau non polar dia tidak berkutub ya. Makanya dia tidak mengantarkan listrik walaupun dalam bentuk larutannya. Karena dia non polar. Non polar ini contohnya itu di halaman berapa nih contohnya? Nanti kita lihat lagi ya, senyawa yang non polar itu contoh-contohnya. Nanti kita lihat lagi. Kalau di apa? Yang non polar itu contohnya CH4. Ya, CH4 di buku halaman 204 itu. Nah, CH4 yang non polar ya. Nah, contohnya itu CH4 yang non polar ini. Sedangkan yang contoh yang tadi itu, yang HCl, CH3, COH itu dia senyawa kovalen polar. Nah, senyawa kovalen non polar ini contohnya CH4. Dia tidak akan mengantarkan listrik dalam bentuk padatan, lelehan. Lelehan ini macam lilin itu ya, dibakar dia meleleh. Nah, itu lelehan itu namanya. Kalau dia larutan dia macam air gitu, garam dimasukkan dalam air. Kemudian senyawa kovalen polar ini dia hanya dalam bentuk larutannya saja yang mengantarkan listrik. Sedangkan senyawa ion, nah senyawa ion ini adalah golongan logam dengan non logam. Yang logam itu golongan 1A, 2A, 3A, sedangkan non logam itu 6A, 7A pada umumnya ya. Jadi dalam bentuk lelehan dan larutannya itu dapat mengantarkan arus listrik. Seperti yang udah kamu praktekkan di link virtual itu. Nah, kemudian elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu ada perbedaannya. Dia sama-sama nyala lampunya,
Tapi yang satunya terang, kalau dia terang ya, ini gelembungnya banyak. Nah, ini gelembungnya banyak kan. Nah, ini terang. Nah, ini elektrolit kuat dia namanya. Sedangkan elektrolit lemah, dia hanya redup, gelembungnya cuma sedikit ya. Tidak sebanyaknya yang elektrolit kuat. Nanti bisa kamu lihat lagi di percobaan link yang kemarin itu. Coba kamu bandingkan zat-zat itu, mana yang gelembungnya sedikit, mana yang gelembungnya banyak, mana yang terang lampunya, mana yang redup. Nah, itu kuat dan lemah. Kalau non elektrolit dia sama sekali tidak hidup dan tidak ada gelembung ya. Ini derajat ionisasi, ini jumlah zat yang mengion, kemudian jumlah zat mula-mula. Yang mengion ini yang berkurang dia. Artinya berkurang, kayak kamu dikasih uang jajan 10.000, nah, dibelanjakan 8.000. Nah, berarti 8.000 itulah yang mengion. Mengion itu yang dibelanjakan maksudnya. Sedangkan yang duanya itu 2.000-nya lagi, nah itu zat sisanya. Sama seperti itu ya, zat mula-mulanya itu adalah 10.000. Kalau kamu dalam uang ya, nah jumlah zat mengion itu adalah jumlah zat yang habis dia. Nah ini keterangannya elektrolit kuat ini terang. Oh ini maaf. Ini elektrolit kuat itu ke bawah ya, gelembungnya banyak, derajat ionisasinya 1. Nah ini contohnya ya. Contohnya udah ada. Asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida. NaCl itu simbol dari garam dapur. Garam dapur itu bahasa dagangnya, bahasa apanya? Na ini natrium, Cl ini klor. Jadi kasih akhiran ida. Nanti tata nama senyawa nanti ada. Ini namanya natrium klorida. Kemudian H2SO4 ini, H ini adalah ciri-ciri asam. Jadi awalnya asam dulu. Asam, SO4 ini sulfat. Asam, sulfat. Nanti di bab berikutnya nanti ada tata nama senyawa nanti. Kemudian asam klorida, ini H ini tanda asam ya. H itu asam. Jadi bukan hidrogen disebutkan. Cl ini klor, dia kasih akhiran ida. Jadi namanya asam klorida. Na ini natrium, OH ini hidroksida. Nah, jadi namanya natrium hidroksida. Nanti di bab berikutnya dari mana datang nama-namanya ini, ya nanti dipelajari. Kemudian elektrolit lemah ini dia. Redup atau tidak menyala sama sekali, tapi ada gelembungnya, walaupun dia tidak menyala, tapi ada gelembung sedikit. Derajat ionisasinya antara 0 dan 1. Ini contohnya asam cuka yang sering kita makan. Ya, CH3COH ini asam cuka, amonia, kemudian asam fosfat. Ini minimal harus kamu hafal ya, nanti dalam pilihan ganda, nanti di PG-nya itu nanti ada tuh nanti. PG-nya itu halaman 228, 1 sampai 6. Nah, nanti bisa kamu kerjakan nanti itu. Ya, 1 sampai 6 itu. Kemudian yang non elektrolit tidak menyala sama sekali, ya bisa nanti kamu ulang lagi prakteknya kalau lupa. Gelembungnya tidak ada, yang mana gelembungnya itu, tengok yang di bawahnya itu ya. Ada gelembung atau tidak. Yang di bawahnya, yang di cairan itu, yang di praktek kemarin itu. Karena praktek sebenarnya juga mirip macam ini di alatnya. Ada besi di sini macam huruf N, di sini ada lampu nanti. Tinggal celup-celup aja lagi di dalam larutannya itu. Apakah dia menyala atau tidak? Apakah ada gelembung sedikit, banyak atau tidak ada? Nah, ini contoh non elektrolit. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, reaksi redoks ini tidak dipelajari. Nanti kita langsung masuk ke bab berikutnya. Tata nama senyawa kimia dulu. Dari mana datang-datangnya? Kemarin kan tabel periodik unsur kita udah belajar kan? Golongan 1A, 2A, 4A, sampai 8A. Namanya itu juga udah kamu hafal juga. Ada tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, ada yang tanyakan? Kalau tak ada tanyakan, silakan dikerjakan. Ada waktu 15 menit lagi ya, 1 sampai nomor 6. Ya, 1 sampai 6 ini. Nah, nanti sebelum uji minggu depan kita masuk ke bab 6. Nah, bab 6 ini nanti kita ngitung-ngitung. Nah, disinilah kamu akan diuji keipaan kamu itu. Apakah kamu jago ngitung atau tidak.
Yang tidak jago ngitung jangan berkecil hati. Yang jelas belajar terus, ya. Kalian tanya kan? Tak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.